terus, mestinya ngomong dulu ke pusat. Memang No, enggak diungkap juga, dulu. enggak juga karena ini kan dengan daerah, misalnya ke Ya, gubernur, intinya begini, gubernur. mereka nggak ingin Tetap secara kita hierarkis itu, atau maaf saya birokrasi potong ngomong Nas. dilewatin. Maksudnya gini Om Bapak, kami tetap mematuhi dan tetap lek bosone Jatim itu ngewongno ketua kami. Jadi kami itu tetap tegak lurus untuk jalurnya dalam organisasi dulu, baru keluarnya itu bisa kita omongkan lagi. Ini salah satu bentuk etika anggota Iya, untuk tapi kan segala aspirasi. oknum ketum juga melakukan hal itu karena merasa tidak menyalahi. Kan itu, Om. Ya, Aji Mumpung kalau gue Aji akses data apa Aji Mumpung nih? Aji Mumpung gas aja kalau gue sih. Jadi sebenarnya bukan bukan begitu, Mbak. Sebenarnya salah. Yang Om Baktiar itu sampaikan tuh emang benar. Ya, Apa sih sebenarnya mekanismenya sampai bisa keluar legal standingnya gitu di ABJI? Sebenarnya Kalau bersuatu ya adanya ya itu salah satunya. Kita bisa membuat perubahan di PA. kalau gue sebenarnya kalau gue lebih menarik ngebahas adalah itu something yang kalau kita bisa preventifkan ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak bisa lebih asik adalah kita menurut gue ngomong misalkan 100.000 tidak terbendung yang oknum yang wali harga 100.000 sekian ratus Mbps itu terjadi dan terjadi di coverage kita kudu gimana ini ada yang karena feedback nih. kalau tidak bisa terbendung ya udah kita mending bahas preventif yang keduanya kalau menurut gua ya. Iya, bisa sebenarnya. Kemarin itu tuh sudah disampaikan juga. ABJI diinginkan untuk berkomunikasi bersama KPPU. KPPU ingin parameter-parameternya supaya bisa dihitung harga yang wajar tuh seperti apa sih sebenarnya. Kalau ternyata sudah keluar harga yang wajar, kewajaran harga misalnya di angka 165.000 gitu. Ya sudah, siapapun yang jual di bawah harga tidak wajar itu akan di scrutinize, akan dicek, akan dilirik terus apakah dia itu Tapi ini sebenarnya kalau KPPU juga pisau mata dua ya. Mungkin memang kayak Pak, ini bisa mata dua, makanya yang jual di bawah itu nanti akan dilihat apakah dia cenderung predatory pricing atau melakukan dumping atau bahkan nanti akan dilihat oh ternyata ya begitu akan diaudit lah bahasanya, diaudit apakah dia menggunakan infrastruktur ilegal atau sampai mungkin di titik oh ternyata postel modem nggak postel. Nah seperti itu bisa terjadi, bisa aja. Jadi ya saat ini for every man for himself. Jadi benar-benar setiap perusahaan udah nggak usah dalam arti meminta bantuan di asosiasi. Kalau ini benar-benar saya yang statement ya, bukan opini pribadi. Tidak usah meminta bantuan di asosiasi karena saat ini asosiasi sudah mengeluarkan statement yang tidak bisa diharapkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi Baba, oh kita langsung suratin ke DPR, Komisi 1, ya silakan. Dan tidak ada yang disalahkan, tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan, betul. Cuman balik lagi, kalau misalnya dilempar oleh pengurus wilayah, itu nanti akan dilakukan ya gimana ya? Ya bahasanya dia, oh ini kita kan sesama pengurus. Sesama pengurus harusnya kita berkomunikasi dulu. Jangan tiba-tiba ngelengkahin hierarki dan birokrasi. Nah, Ini kan itu oknum. yang selalu tersampaikan. Jadi Dan saya Om Badar, dan saya sendiri ketika bersuara seperti itu disampaikan hal yang seperti Om Inas katakan. Ini ya saya memang gue pun sebagai ketum pun gue akan melakukan hal yang sama ya. Kita kan hanya bisa menyampung aspirasi, tapi kalau masalah harga memang sebenarnya saat ini tidak ada aturan yang mengatur dan banyak aturan-aturan yang mungkin ngebentur lah ya. Nah sekarang yang malah mungkin di luar itu atau mungkin kita step back sedikit,
gue malah pengen nanya, sebenarnya teman-teman ini dengan hadirnya misalkan 100.000 100 Mbps itu kekhawatirannya apa sih? Apakah usaha dia tutup atau ekspansi yang akan sulit? Karena kalau menurut gue, untuk ini opini pribadi ya, untuk kalian mati dengan maksudnya dengan budaya dan norma ya, kebiasaan orang-orang kita yang ada, menurut gue sih nggak akan mati, tapi ekspansi nggak akan susah. Jadi ISP kita mungkin tidak akan, untuk akan semakin besar semakin sulit. Kekhawatirannya apa sih? Apakah usahanya tutup atau gimana? Gue pengen nanya doang sih, gue pengen nanya karena jujur kalau yang di 100.000 di Jakarta mungkin nggak terlalu berdampak ya. Nah, yang di daerahnya aku belum terlalu lihat nih dampaknya seperti apa, bukan terlalu lihat, belum terlalu tahu dampaknya kayak gimana gitu. Mungkin dari teman-teman tuh kayak gimana? Kalau dengan 100.000 Mbps datang itu ketakutannya apa sih? Atau malah mungkin yang terjadi di lapangan sudah terjadi gitu, atau baru ketakutan gitu? Yang di lapangan sudah terjadi itu pelanggannya pada pindah, Om. Pelanggannya pada pindah. Ya, Oke, pelanggan pada pindah itu kan sebenarnya terjadi juga dengan kita ketika pertama kali kita masuk IndiHome, kita masuk IndiHome eh, menggantikan ke kita, itu pasti kan. Tapi kita sebagai pengusaha pasti kan berpikir, misalkan ketika kita masuk, misal kita sudah, ini opini ya, aku juga baru mau lihat juga. Misal mereka sudah termasuk masuk, tapi kita sudah terlanjur investasi juga. Apakah lu mau biarkan? Misalkan saatnya ARPU kita 100.000. Terus kalau tiba-tiba mau nggak mau 100.000 itu jadi standar harga misalkan. Kalau kita turunkan, teman-teman usahanya mati tidak? Atau gimana? yang jelas untuk cash flow-nya nggak bakal nutup. Lebih berantakan ya, gitu aja Baru paling ya. katakan. Yang jelas cash flow-nya nggak bakal nutup karena yang kita lawan tuh orang yang duitnya nggak ada nomor serinya, Om. Ya, 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 ya. Dan itu terjadi ya di lapangan, benar-benar Sudah ada yang terjadi. semakin besar dia langsung menguasai pasar gitu ya. Ya, itu pasti. Hmm, sulit sih bang ini. Kita dari Envinet bisa bantu kan, Om? Kalau bantu sih ya, dalam bantuan tuh pasti bantu, kita bantu, tapi kan sejauh apa? Apakah bisa membantu sampai 100.000 ya gue nggak tahu. Tapi eh, ujung-ujungnya sih kalau menurut gua ya, kalau asosiasi memang nggak bisa membendung ini ya, ujung-ujungnya kita sebagai pengusaha yang harus berpikir sendiri nih. Oke lah, Om. Apakah misalkan, Oke, mungkin kalau ISP besar, Om. Ya masih banyak ya. nah, Oke, kita ngomong ISP besar. Dan yang kecil-kecil ini, yang ISP baru-baru ini kan juga terdampak, Om. Yang oke lah paham, kita paham, paham, paham. kita beli antara 1 giga dengan 100 giga kan harganya nggak sama, Om. Betul, betul, Oke betul, kan? betul, paham, Kan paham, pasti paham. kan. Nah, kalau ISP yang misal ada ISP ini yang masih punya 2 giga ini, Om. Ya kan? Kan nggak bakal bisa nutup ini. Pasti. Kita mikirnya aja udah kita belum bayar retribusi daerahnya, kita belum BHP USO dan kawan-kawannya, itu perhitungannya nggak bakal make sense, Om, dengan harga 100.000. Paham, 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 paham. Kalau 10 tera bisa nggak, Om? Ketemu nggak, Om? 10 tera itu yang ketemu cuman di berita aja om. Realisasi aku nggak yakin sih itu sih om. Inisial lama, Om. Ingat ya. Itu Oknum itu ketum. ISP pertama yang melakukan penjualan kembali IP transit kepada ISP lain secara terbuka dan dicatat di media. Nadi yang pertama itu. Izin NAP aja belum ada itu. Nah, kan? Itu udah kontrak 10 terabyte, ya kan? Ke oknum Starlet. Kalau saranku sih nanti kalau misalnya terjadi memang harusnya menurutku ya, yang kecil-kecil itu kalau masih mau main sendiri berat sih. Memang ujung-ujungnya harus konsorsium gitu. Oke. Konsorsium, Om. Tapi menggabungkan banyak kepala dan satu hal yang kemudian emang ujung-ujungnya cuma di situ aja sih. Ya, ujung-ujungnya kalau emang akan nggak bisa dibendung ya, ya udah bakalan jadi kayak apa ya? Kayak bisnis wartel kali ya, mungkin begitu kali ya. Kalau yang itu udah yang mau main sendiri ya mungkin Sebelum sakit kronis, Om, ya kan, kanker lah. Ini kan kita masih punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang preventif sebelum terjadi kesakitan itu. paham. Sakit ya. Nah, kenapa ini tidak dilakukan dan terkesan wait and see gitu loh, Om. Ini yang bikin saya geram. Ini sih kalau Kenapa kok harus yang wait and menurut gua see? kalau di ABJI itu harus dibawa, bisa nggak
misalnya kita bawa topik segala macam nggak harus nunggu Pokja. Bisa nggak kita bikin Pokja dadakan atau Pokja perjuangan gitu, bisa nggak sih Nas? Karena percuma kalau bersurat tuh menurutku percuma, itu nggak ada legalnya sama sekali. Ya bisa, itu nanti diinisiasikan via Dewas. Kemarin FGD ini juga sebenarnya ada push dari Dewas juga untuk si pengurus ini bisa melakukan satu action yang nyata gitu. Nah, action yang nyatanya itu kelola FGD, tapi ternyata FGD-nya tersebut yang diharapkan ketua umum bisa hadir ternyata tidak hadir. Seperti itu. Bahkan dia lagi jalan-jalan, ganggu. Ya susah ya. Ya memang sudah tidak memikiri asosiasi ya. Jadi mungkin step by step aja, kita nggak usah ngurusin Komdiji dulu, nggak usah ngurusin Ya step PDPR dulu, step by step Kalau paling kita, pertama itu ya di ABJI internal. kalau kita di Jatim udah tabayun atas nama Abji Jatim loh ya, tabayun kepada ketum, dan itu masuk 67 ISP yang ada di Jatim waktu apa namanya tabayun itu malam minggu waktu itu, sama kayak tidak 1 minggu yang lalu lah, Ya, sama. kan bisa aja Om. Sekarang kita tabayun ke Komdiji sebagai paguyuban pengusaha internet. Ini salah satu yang tidak juga menyalahi. Artinya di sini kan teman-teman di luar asosiasi punya pemikiran yang mencoba bersurat ke sana, bertabayun dengan mereka. Oke, nggak kita geser, kita nggak bawa ini paguyuban, kan bisa aja Om. Kalau menurut gua itu tidak salah juga. Kayak tiba-tiba ada beberapa kasus kan dia keluar dari sana Om. di titik ini Kiper. ini kan balik lagi urusan perut juga ya. Yang pasti untuk kembali lagi request Abji untuk kita ngomong untuk supaya melakukan action lain itu tuh masih ada kepentingan sejumlah kelompok yang masih belum bisa secara bebas Abji melakukan ya, misalnya melakukan ya demo langsung gitu, misalnya Abji ke Komdigi atau Abji langsung komunikasi dengan Komisi 1 gitu tentang ini, itu tuh masih ada perlindungan, masih diredam lah bahasanya. Jadi kalau nyari mekanisme apa yang bisa dilakukan ya sebenarnya paling dekat saat ini kita Redam karena mereka pelakunya Om. ya susah kan, kita nggak Nah makanya kita tidak membawa bendera asosiasinya pun sebenarnya boleh. boleh, tapi balik lagi pelakunya kalau mengakui bahwa dia korban kan juga bisa. Masalahnya kan dia tidak mengakui sebagai korban dan terang-terangan dia mengakui sebagai pelakunya juga. Jadi memang ya udah, ya balik lagi. Kalau kita ngelihat runtut acaranya seperti apa, saat ini yang paling terdekat bisa melakukan demo besar-besarannya di Rakernas, karena di Rakernas itu forumnya tinggi. Forum tinggi yang cukup untuk menghasilkan sebenarnya hasil-hasil ini ya, hasil-hasil bukan sekelas Munas atau Munaslup ya. Hasil-hasil kebijakan baru di Rakernas tuh bisa. Betul, karena itu rapat kerja. Nah kalau gitu mulai dari situ berarti tuh harus ada yang awal tuh siapa, itu mulai dari situ. Iya. Yang penting izinnya kita harus keluar dokumen formal, kalau enggak ya percuma, itu cuman ya udah, kok nggak menyalahi aturan, kok nggak ini, kok at least misalkan hasilnya itu paling nggak mencoba lah gitu, atau gimana lah, atau ada misalkan di luar pengurus itu ada perwakilan misalkan yang harus ikut, misalkan di meeting Komdiji misalkan, nggak tahu anggota boleh nggak bikin kayak misalkan kayak nggak tahu, misalkan kayak apa ya namanya ya, misalkan diketuai cabut, misalkan itu dicabut bahwa untuk mengawal harga untuk bikin misalkan undang-undang lah misalkan, atau apalah undang-undang ya, harga tidak boleh 100.000 misalkan, harga terendahnya 150 misalkan. Jadi selain pengurus
Jadi ada perwakilan dari anggota nih, karena percuma kalau pengurus doang juga orang dia pelakunya misalkan ya. Sebenarnya Misalkan oknum pengurus ini ternyata pelaku juga, kan percuma kayak yang ngawal komdigi juga dia, yang meeting juga dia. Jadi ya udah pas meeting ya, yang aturannya nggak bisa, oh iya nggak bisa ya Bu ya, oh sudah selesai, oh ya sudah. Berarti begitu begitu walaupun keluar surat formal, keluarnya dari komdigi statement tidak menyalahi aturan, jadi kita tidak bisa. Jadi kita nggak akan fight juga kalau tidak ada perwakilan dari anggota gitu. Bisa nggak sih anggota tuh sebenarnya bikin sebuah ada pokja kecil lah gitu. ada Kalau nggak ya percuma kalau nggak ada yang ngawal bro, percuma juga ada kita ngemeng-ngemeng doang nih. Ujung-ujungnya gue mending gue mikir kalau 100.000 datang gue harus gimana, mendingan gue mikir gitu kalau gue jujur. itu tuh bisa. Kecuali ada jalan, kalau ada jalan itu oke, gue ikut bantu lah. Tapi kalau nggak ada, jujur udah ujung-ujungnya kita sebagai pengusaha mikir perut Ada sendiri dah gitu. jalannya tuh ada dan itu sangat sangat mudah sebenarnya. Persis dengan yang kemarin OPM kan kita harus bikin ini ya SOP kan. Ya, Nah, SOP sendiri kan tidak diharuskan untuk eh, dikerjakan sendiri oleh pengurus. Pengurus tuh bisa bisa minta volunteer-volunteer untuk ikut membantu. Jadi bisalah dibuat task force atau dipanggilnya gugus tugas. Volunteer ini ditunjuk pengurus atau Kalau volunteer itu bukan ditunjuk, dipersilahkan untuk kalau mau kalau ikut silakan. dipersilakan oke ada 1.000 anggota 500 volunteer apakah bisa kan nggak bisa juga bro. Nah, balik lagi harus diperkecil, dipersempit menjadi ya bener-bener Sama aja vol nggak ada aturan jelas grup, ini adalah nggak harus ada aturan benar-benar jelas, nggak mekanisme ada aturan secara jelas. asosiasinya ada kalau nggak ada percuma menurut gua Nah, sumpah. ini balik lagi sesuai dengan apa yang ini prerogatif pengurus sebenarnya. Kalau pengurusnya ingin 500 bisa menjadi volunteer dan semuanya diangkut gitu, ya boleh silakan. Tapi kan masalahnya ini tidak terjadi seperti itu. Itu aja sih kalau menurut gue yang penting coba dikawal aja di secara formalnya gimana gitu di asosiasi ya, secara formal di asosiasinya kayak gimana. Karena kalau mereka udah pakai aturan, kita cuma pakai permohonan, ya kalah. Aturan di atas permohonan kan gitu kan. Ini kalau dia pakai aturan ya kita harus ngelawan pakai aturan juga. Aturan mainnya gimana gitu. Ya aturan mainnya saat ini memang udah dikebiri. ADRT kemarin penyempurnaan emang masih jauh dari kata sempurna ya. Ya ya. oke, ADART-nya nggak sempurna, mengganti ADRT harus gimana? Nah ya melewati Pokja ADRT lagi. Nah, Om Wenas, makanya kalau Ada kita yang mau di depan nggak? Balik lagi itu setelah ini. Itu kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol. Ada yang berani di depan kan nih? Kan itu bro. Abis itu. Ya itu ya, nggak ada yang mau jadi tumbal ya nggak bisa. Om Putra bersedia kok, tenang aja sama Om Arif ini. Om Arif dari tadi kan udah ngegas, ya kan. Kalau gue bilang, mumpung Rakernas kita mau ke sana, ya Si sekarang Erwin aja. aja Om Arif. Tadi paguyuban aja, paguyuban bersurat, paguyuban pengusaha internet. Gimana? Usulannya kemana Usulannya kemana Baba? Ya itu tadi PKPU, terus apa DPR 1, Komisi 1 bersurat aja dulu. Nanti kalau emang ditanggapi dari mereka dia balikin ke Abji, ya udah Abji. Kita dorong di sisi Abjinya. Dari sisi luar kita bisa dorong juga. Atau mungkin ada teman-teman di master Pertanyaan berikutnya Om Baba sebenarnya. Masih layak enggak kita menggantungkan kepentingan kita kepada pengurus hari ini? Nah, Sesuai dengan yang saya bicarakan dari tadi. ya gue menggantungkan hidup gue kepada Allah, Om. Wah, luar biasa. Bertauhid sekali Anda, Om Baba. Bertauhid Gue sekali. ngomong gitu soalnya ada bos gue ini depan gue, lo jangan kayak gitu-gitu banget. Ya Makanya doakan kalau saja kalau sudah semoga tidak bisa menggantungkan kepentingan kita, maka sudahlah. Mau naikin ke Rakernas pun percuma. Iya, makanya jujur gue lebih banyak gak bersuara karena menurut gue outcome-nya kita cuman keluh kesah aja. Ya, Kecuali memang bener-bener ada secara formalnya ada, baru ngomong beneran itu. Kalau sekarang ya bener-bener permohonan ya itu tidak ada aturan.
Sedangkan yang Makanya tadi lawan jawab bahas Kalau jawabannya gini Om, bisa kalau kan. gini Om Badiar, kalau kita menggunakan people power yang ada di PUBG, kira-kira Mvinet Group ada berapa ISP Om? Kalau Om, kita mah ISP kita beberapa Om, cuma 2 ISP ku Om. Kalau mau Tapi people power ya, kalau teman-teman ISP banyak, teman-teman ISP banyak. ya kalau kita mau people power, ayo gitu. Ya, ya kalau people power sudah terbukti. Kalau memang benar yang pas kemarin itu udah tidak terpilih lagi. Nah, nah, kalau ya kemarin bersurat Om, itu sudah lebih dari quorum sebenarnya. Nah, pas Cuma, bersurat pas cuma bersurat itu ditanya nggak kemarin pasca bersurat ini ada yang masuk angin nggak? Nah, ini balik lagi. Pra bersurat, apakah ditanya kemarin itu menggantungkan ekspektasinya tinggi tidak kepada pengurus sekarang? Kalau boleh jujur sih ya, kalau boleh jujur ya, ini opini pribadi. Kenapa gue juga nggak banyak keluar ke segala macam. Karena gini, kita misalkan sudah bisa nih dapat formal dokumen ke ABJI lah ya untuk pengurus ini misalnya jadi prioritas 1. PR kedua kan masih ada di pemerintah lah ya, regulatori lah segala macam. Nah, di negara pun misalkan secara ngomong kalau misalkan kayak internet murah, ya itu kan untuk rakyat. Semakin murah semakin bagus. Apa kita bisa menang? Karena di Eh, undang-undang dasar kan bukan itu itu yang sih tidak Om, ada goalnya, gitu. goalnya bukan itu sih Om, bukan internet murah untuk rakyat. Cuma eh, ini apa namanya harga yang make sense lah. Mm-mm. Make sense-nya berapa sih gitu? Ya, kewajaran harga. Kewajarannya aja. Bukan kok kita yang murah atau enggak. Kita kalau memang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan hitung-hitungannya ya pemerintah ya misalnya dalam hal ini dari regulator maupun dari legislator melalui RDP kan rapat dengar pendapat. Kita ikuti Om. Karena itu sudah make sense kalau harga segitu. Ya, Kalau betul. dari dari mereka sudah ada keputusan ini ya, terus akhirnya benar bahkan dari Komdigi pun ada di Permen itu nomor 5 tahun 2021 itu ada cara ngitungnya. Nah kalau itu dianggap sudah make sense, terus kita juga harus ikutin dong. Cuma yang dikeluhkan teman-teman saat ini dengan infra yang ya segitu mahalnya, dengan mungkin NAP masih segitu dan konten dan lain-lain, belum pajak BHP USO, belum retribusi dan lain itu Betul. sudah disampaikan sendiri oleh Bung Mini selaku Monef dari Komdigi itu nggak make sense sama sekali Mas. Tapi opini Om, balik lagi yang tadi kita Komdigi itu adalah opini orang yang bekerja di Komdigi, bukan formal statement letter. Jadi tidak mewakili sih Om. Itu sulitnya di situ Om. Kalau ya, kemarin waktu SGG itu Bung Mini dan Pak Adis ya kalau nggak salah namanya itu sudah menjadi ini apa namanya representatif dari Komdigi. iya Om, sama kayak lo di kemarin kejadian Pak Wayan itu. Pak Wayan itu representatifnya Komdigi. Tapi menurut Bu Mini, dia tidak mewakili karena dia Menurut Bung Mini bukan tidak mewakili Om, tapi bukan di bidangnya. lah iya, tidak mewakili bahasanya itu kan mewakili Komdigi dalam bidang itu. Ya makanya tadi mereka itu tidak satu napas semua. Ya susah. Nah, kalau regulator sudah seperti itu tidak satu napas, kita ngadunya tinggal ke legislator dong, Om. Iya betul. Nah sekarang kan lo mau ngadu ke legislator sebagai siapa? Kalau kita bicaranya sebagai ABJI, ya udah, ya mendingan dibuat sebagai paguyuban di luar ABJI tidak menyalahi. Pun kalau lo melakukan sebagai ABJI Ya itu kalau wilayah, mau ngambil ambil ya action lah. aturan. Kalau action bisa, tapi apakah kuat gitu misalnya? Wah tahu kan. Ada suaranya putus-putus Sobat Tiar ini. Oh, bisa diulangin, Om. Putus-putus, Om. Ulang-ulang. Enggak, ini di luar ABJI kita bawa beberapa anggota misalkan separoh kita kan bisa ngajuin class action sebenarnya, tapi apakah kita Ya, kuat juga, gue juga nggak tahu gitu kan. Misalnya kita boleh aja ngajuin class action, kita masukin ke PTPR ya pengadilan lah, kok nggak mungkin ya, kita kan bisa ngajuin class action juga sebenarnya, tapi apakah kita kuat dan kita sudah menguasai materi juga nggak tahu ya. Itu harus benar-benar didiskusiin banget kalau mau ambil kayak gitu di luar asosiasi ya, di luar asosiasi gitu. betul.
Paling Ya class harus action. harus ada menunjuk orang yang mengerti legal untuk membawa suara teman-teman ini. Tuh, class Karena action. gini nih, si Mas Balik Yoga lagi, Om. Nugroho, seharusnya Komdigi bilang tidak make sense. Jadi tidak make sense itu adalah di kacamata pengusaha, tapi di kacamata pengguna, buat mereka make sense aja karena aku sanggup bayarnya sekian. Jadi susah Ya, juga Om berbicara seperti itu gitu. sebagai pembeli ya sama. Lo ISP kan mintanya belanja genap murah mulu, nggak pernah mau dikasih mahal. Ayo belanja sama gue sini, buruan yang mahal. Asik Bapak, untung Oh, kok. berarti jadi gini aja, mungkin kita lebih mengerucut. Kita siapkan aja teman-teman yang fokus untuk ini, terus kita buat legal opinion dulu sebelum kita ada pembacaan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh, Om. Ya, Ya, kita kalau menurutku sih ya kita conclude aja kalau mau conclude. Coba misalkan kita lewat ABJI dulu, kalau nggak bisa ya udah kalau misalkan lewat ABJI tadi ada jalan nggak Nas apa gitu. Secara biar keluar legal dokumen itu apa gitu. Ada nggak? Coba dibantu lead teman-teman ini Nas. Kalau di ABJI mungkin bisa melalui peraturan asosiasi, Om, atau bisa Di Munaslup atau di Rakernas nantinya hasilnya. di Rakernas sih, di paling dekat di Rakernas. Rakernas itu di Kalau bulan September. September. Kalau saat ini kita masih mau wait and see, Nah, apakah mau atau tidak? Rakernas itu kan sebenarnya kan juga sebelum sebelum terjadi Rakernas itu kan sorry gue potong ya. Kan sebelum Rakernas kan pasti ada planning, ada meeting segala macam, topik apa yang kita bahas. Nah, sebelum hari Rakernas daripada kita teriak-teriak di room, bisa nggak sih? Ini jadi Ya, salah satu topik yang memang sudah dibawa di Rakernas. ya bisa dengan caranya begitu yang tadi saya bilang. Masukin aspirasinya ke MyAbji, dari situ akan kita olah, kita masukin ke dalam rapat pleno. Rapat pleno pas nanti di mana? Di perarat. Juli besok, bulan depan. Nah, itu Nah, aja rapat pleno jujur gue nggak tersebut, tahu tuh ada komplain lewat apa tadi My ABG itu ya. ya Ya, sudah. Aspirasi ya. Ada. Boleh nggak Ada. ada yang ngeblast itu ke teman-teman karena tidak semua orang tahu itu kalau nggak di-blast itu. Gua aja Udah nggak sih, tahu. kalau login ke webnya Abji aja, langsung keluar itu. Ya ya kalau jadi login bro, kalau nggak login bro. atau email ke dir. Maksudku sebelum Munas itu, sebelum Rakernas tuh dikasih tahu aspirasi dong, silahkan dimasukin sebelum September. September tinggal beberapa bulan lagi bro. Sebenarnya Nah, sebenarnya pas lagi Rakerwil kemarin sih udah ya di kita. Cuman Surabaya sih launching MyAbji-nya itu yang ada penyerapan aspirasi. Jadi Jakarta kan duluan kalau nggak salah Rakerwilnya. Mungkin belum Jakarta belum. disampaikan. Om, nah itu Om Yan juga bilang kalau nggak ada anggota Belum yang nggak halal usah bihalal ya silakan. kemarin ya. Ya, Ya, Jakarta. masalah ABJI ini masih punya kunci Om untuk di ESP, salah satunya ID Nick. Selama udah nggak ada ID Nick, lo mau bikin ABJI baru juga bisa tuh sebenarnya. Masalahnya ID Nick pasti di ABJI. Kecuali lepas. Kalau nggak gabung di ABCI emang nggak legal. Legal? Boleh? Legal. Tetap legal sebenarnya, cuma masalah IP-nya aja bro. Lu nggak punya IP nggak bisa jualan juga. Kan ID Nick pasti di ABJI. IP kan bisa beli kabinet. Oh bisa beli ke gua juga bisa. Nah, kan Kalau itu kita japri aja bro, jangan di sini bro, bawa merek gak enak. misal gini Om. Ini mungkin saya memandang sebagai sisi ini ya, sisi dari ABCI ya. ABCI ini kan punya segala sesuatu fasilitas kemudahan yang bisa didapatkan oleh anggotanya gitu ya. Nah, kenapa ABCI sendiri tidak bisa memberikan punishment kepada anggota? Misal, punishment nih kalau kamu nggak mau ikutin cara main ABCI, misal kita udah sepakat di ABCI ini kita sepakat bahwa nanti kita harga batas sekian nih. Kamu nggak mau, kalau nggak mau ikut aturan ya udah silakan keluar dari ABCI. Kita cabut nih segala fasilitasnya, kan bisa harusnya seperti itu. Om yang oknum yang main 100.000 jadi anggota ABJI aja begini, apalagi di luar ABJI Om, lebih suka-suka dia aja Om. Nah, makanya itu Om. ABCI Makanya ini kan pisau mata dua juga sih Om. ABCI ini kan cuma asosiasi Om, asosiasi yang dia menginduknya ke Komdigi. Yang mengeluarkan izin ISP kan juga bukan ABCI juga sih, Komdigi. Sebenarnya betul. Kan gitu. Kalau dari kita sudah tatabayun ke ABCI, tidak ada titik temu, kita tatabayun ke
Komdigi nggak ada titik temu. Terus mau kemana lagi kita? Kita akan Nah, bersuara, kita akan ini ini juga balik lagi. ABGI sendiri tidak bisa mengeluarkan kebijakan anti kompetitif karena ABGI bukan regulator dan tidak bisa melakukan penindakan. Kalau dia mengeluarkan kebijakan, Penindakan paling oke, dari sisi dalam organisasi aja sih bisa sih. iya Kalau dalam bisa kalau menghukum dari organisasi. organisasi kan tetap bebas kita mau bikin tetap apa. kalau Kalau lingkup kebijakannya, organisasi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. ya Tapi dengan misalkan dengan punishment di level asosiasi aja, apakah memberikan efek jerah atau efek yang signifikan apa enggak? Kalau nggak signifikan juga percuma gitu loh. sebenarnya cabut IP cukup signifikan ya. Ya, Cabut IP kok bisa minta ke Apnik, lu mau ngomong apa? Ya minta aja ke Apnik langsung /19, mana dapat susah, Ya, harus beli lagi. tiga ya, kan juga masih bisa ya loh. gak masalah Om, minta aja ke ABRI gak masalah. Cuma Gini-gini. setidaknya dia kan nggak dapat fasilitas kemudian dari ABGI Om. Ya tetap anggota yang tidak join ABGI pun juga banyak Masalah yang sebenarnya yang ya kita lagi udah banyak bicarakan juga ini gitu. adalah satu satu company yang ya cuma satu company group itu aja lah sebenarnya lah. Kita nggak usah melebar lah. Mereka nggak dapat IP dari Apnik, nggak dapat dari ABGI. Mereka juga punya resource untuk beli dari siapapun. Problemnya kan di situ. Betul, Cuma betul. kita ngomong ini orang yang kita lagi ngomong itu satu perusahaan itu aja sebenarnya. Oknum Kalau kalau satu company itu mau jadi anggota ABGI atau enggak ya nggak ngaruh. Memang, Itu, memang, itu memang nggak kemarin ngaruh. itu kemarin saya tanyakan. Itu yang merusak ekosistem itu kan juga anggota ABGI bukan Om. Tak bilang gitu, tak tanya kan anggota. Nah, kalau anggota sebagai asosiasi apa nggak bisa setidaknya memberikan peringatan, teguran, jangan segitulah. Ini kayaknya kita nggak bakal berbenturan ini. Masa sekelas ABGI pusat tidak punya bargaining positioning yang kuat di Ya. pusat? Nah, Nggak bisa karena memang harga tersebut tuh digunakan untuk kebijakan populisnya pemerintah. Kalau itu Itu kan tuh masih opini sih Om, karena dari pemerintah nggak ada statement yang jelas bahwa itu pemerintah nggak kan belum ini. emang nggak jelas Om. begini. Itu bukan opini. Mereka terang-terangan dan jelas menggunakan nama adiknya Pak Lurah untuk masuk ke desa-desa dan melakukan intimidasi kepada desa untuk memberikan izin gelar nomor 1, kedua untuk memaksa penduduk Pelanggannya desa sendiri. itu untuk pasang ke dia. Wah, bahaya nih statement lo Nas, Oh, memaksa. kalau ini ada buktinya, masalahnya ada rekaman juga bahkan. Hati. Nah, Depan rumah ada tukang bakso bawa HT itu. Hati-hati, depan Hati. rumah ada tukang bakso bawa wah, HT. Nas itu udah ada titik merah tuh di kepala lo tuh. Udah ada laser ya. Udah digigit. Ada tukang bakso sama UNA ya diborong, ngapain kok susah-susah. Beli. Ada rudal loh Nas. Bakso rudal. Jadi ya udah sesuatu yang ini udah melakukan tindakan-tindakan yang udah di luar dari norma ya. Kita ngomong norma berbisnis. Ya kalau di